Yang menyebabkan pecahnya perang antara Iran dan Amerika ini Netanyahu yang berkali-kali mengajak bahkan mendorong sehingga mengeluarkan file Epstein itu kan salah satu cara Netanyahu untuk memberikan tekanan, blackmail Amerika untuk akhirnya menyerang Iran. Berteriak itu kan berarti tolong kami, nggak begitu. Di pertama ya kan juru runding itu kan diganti sama dia. Misalnya Muhammad Ghalibaf gitu kan, diganti Muhammad Jalili. Kenapa? Ghalibaf dianggap melanggar kesepakatan. Kok ente bahas di situ tuh membahas proposal tentang nuklir. Karena diganti, akhirnya Trump melihat ini nggak layak diajak untuk sebagai juru runding. Karena tidak bisa memutuskan apa-apa gitu. Anda kembali diinterupsi pemirsa, kita lanjutkan ke Bang Tabrani terkait dengan tadi center of gravity. Apa yang Anda maksud dengan itu? Ya, dalam teori perang itu seperti yang dirumuskan oleh Van Clausewitz dalam bukunya On War itu ya. Jadi setiap masyarakat atau negara yang berperang itu dia harus mencari titik-titik yang disebut dengan center gravity. Titik kuat atau titik lemah gitu. Kalau itu dikuasai, maka dia bisa memaksa musuh untuk menuruti apa kehendaknya. Karena perang itu, kata Van itu adalah politik dalam arti lain yang menggunakan senjata. Sementara diplomasi adalah perang tanpa senjata. Nah, untuk perang senjata itu kan ada ujungnya. Dia harus diakhiri dengan perundingan. Untuk menyeret lawan ke perundingan, center gravity-nya harus dikuasai. Di mata Trump, center gravity itu sekarang ada dua, yaitu fasilitas nuklir dan Selat Hormuz. Jadi begitu Iran menutup Selat Hormuz, kata Trump, gue blokade ini selat ini. Karena dengan cara itu ekonomi Iran itu akan bisa dicekik habis. Karena ya ekspor atau impornya kan melalui Selat Hormuz sebagian besar. Misalnya minyak ya, kita lihat terdata dari anggaran belanja militer IRGC kan. Yang terdata itu kan 7,4 miliar US dollar. Sementara yang tidak terdata itu ada 23 miliar US dollar. Nah sisanya ini kira-kira 14 atau 15 miliar ini dari mana gitu. Nah itulah jualan minyak secara tidak tidak terdeteksi melalui Selat Hormuz. Dari situ nanti IRGC bisa membiayai operasinya, misalnya membiayai proksi di Hizbullah. Proksi tapi kan itu hak Iran. Ya, jadi dari mana dia dapat duit? Itu harus ditutup gitu. Ditutup dengan cara menutup Selat Hormuz. Itu kan terbukti baru 15 hari ditutup, kan mulai teriak-teriak di mana-mana gitu. Jadi rupanya dengan serangan bom itu nggak ada pengaruhnya. Atau pengaruhnya sedikit sekali gitu. Tapi begitu ekonominya ditutup, wah mulai itu RGC itu berteriak-teriak. Jadi kata Trump, center gravity-nya itu adalah Selat Hormuz. Baik. Jadi bukan hanya diplomasi dan lain-lain sebagainya. Dari situ nanti bisa diseret ke diplomasi. Perlawanan Iran dengan tadi Anda katakan angka budget yang tidak mumpuni begitu ya, masih terus melawan serangan dari Amerika. Anda melihat seperti apa prinsip Iran ini? Nah Iran kan melihat ini kan kedaulatan negaranya gitu. Misalnya nuklir gitu ya. Nuklir itu walaupun sudah ada 5 atau 6 kali keputusan Dewan Keamanan PBB, mulai tahun 2006 ya, 2006, 2007, 2008, 2010, sampai nanti di era Obama ya, 2015. Itu kan ada titik temu saat itu dengan negara-negara Eropa, di mana Iran hanya boleh pengayaan sampai 30%. Tapi di era Trump tahun 2017, Trump tidak terikat dengan kesepakatan yang dibuat oleh Obama. Karena Trump tidak sepakat, kata Iran kami juga nggak perlu mematuhi perjanjian non-proliferasi nuklir itu. Maka sekarang dinilai Iran itu sudah, ini penilaian ya, telah mencapai pengayaan itu ke 60% lebih. Gitu. Untuk membuat bom nuklir itu hanya butuh 20% lagi. Sampai 90%. Tapi apa yang ditakuti? Karena kan katanya di 2025 disampaikan di dalam Kongres ketika mengintegrasi Pete Hegseth, dikatakan 2025 program nuklir ini sudah dihancurkan. Tapi apa yang masih ditakutkan oleh Amerika? Saya mau tahu tanggapan dari Bang Hussein dulu. Sebelum saya masuk ke jawaban ini, saya sebetulnya ingin mengkritisi dulu ya penjelasan tentang
yang tadi disampaikan oleh Pak Tabrani ya, Pak Tabrani. Kita membahas eskalasi antara Amerika Iran, seolah kita lupa bahwa sebetulnya nuklir itu bukan masalah utamanya. Bahwa ada peran Israel di situ yang menggeret Amerika untuk menyerang Iran kan. Kalau kita melihat, ini yang saya baca, 70 tahun yang lalu itu sebetulnya Amerika itu malah memotivasi Iran untuk punya nuklir. Betul ya? Nah, tapi kenapa sekarang berubah? Sebetulnya bukan karena nuklirnya, tapi karena Iran menolak untuk berada di bawah hegemoni Amerika. Gitu kan? Dan terus kenapa harus tahun ini 2026 ya, atau 2026, kenapa harus sekarang? Kenapa enggak bertahun-tahun yang lalu kan? Dan ini bukan lagi rahasia bahwa dunia memahami yang menyebabkan pecahnya perang antara Iran dan Amerika ini Netanyahu yang berkali-kali mengajak bahkan mendorong sehingga mengeluarkan file Epstein itu kan salah satu cara Netanyahu untuk memberikan tekanan, blackmail Amerika untuk akhirnya menyerang Iran. Nah pada akhirnya Donald Trump terkait masalah center of gravity itu, tanpa adanya blokade Amerika terhadap Strait Hormuz pun, saya rasa Iran akan bertahan gitu, karena Iran sudah diembargo bukan hanya sekarang-sekarang, sudah puluhan tahun diembargo. Maka saya ingin bertanya ke Pak Tabrani, ketika memang itu diembargo tapi tidak menutup Selat Hormuz. Ya. Gimana Bang? Iran itu memang sudah 47 tahun diembargo oleh pihak Barat, tapi Selat Hormuz nggak pernah diblokade seperti sekarang. Ya ini jadi masih ada napas. Gitu. Baik, ini serangan langsung ya, blokade itu ya, Saya lebih mau tanya agresif. ke Pak Tabrani ketika tadi mengatakan Garda Revolusi mulai berteriak itu seperti apa bentuk teriakannya? Karena yang saya pantau di media-media internasional itu IRGC bahkan menunjukkan steadfastness-nya atau resilience-nya terhadap keputusan Selat Hormuz. Silakan dijawab Bang Tabrani. Ya berteriak itu kan berarti tolong kami, nggak begitu. Jadi pertama ya kan, juru runding itu kan diganti sama dia. Misalnya Muhammad Ghalibaf gitu kan, diganti Muhammad Jalili. Kenapa? Ghalibaf dianggap melanggar kesepakatan. Kok ente bahas di situ tuh membahas proposal tentang nuklir. Karena diganti, akhirnya Trump melihat ini nggak layak diajak untuk sebagai juru runding. Karena tidak bisa memutuskan apa-apa gitu. Yang kedua, ya kalau dia nggak terdesak ngapain dia berkunjung ke Moskow, berkunjung ke Rusia gitu. Karena itu dia merasakan dia sudah terdesak gitu. Kalau hari biasa-biasa aja ngapain datang-datang gitu. Jadi ini sebut satu indikasi gitu, ya kan? Itu yang kita lihat gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan Iran tidak terdesak, IRGC nggak berteriak gitu. Harusnya biarin aja lo, tutup aja, terserah kan gitu kan. Tanggapannya Bang tutup aja dengan IRGC tadi? Ya kita sepakat kalaupun perang berlanjut setelah ini, maka kita akan menyaksikan sesuatu yang namanya War of Resilience itu, perang ketegaran. Dalam perang ketegaran ini ada dua variabel utama yang menentukan kemenangan atau kekalahan itu. Pertama kekuatan militer, kedua ketegaran warganya. Persis seperti yang terjadi di Gaza lawan Israel. Nah saat ini kita bisa melihat kedua militer ini sama-sama kuat. Ya, semua mengklaim kemenangan. Nah namun kita lihat perbandingan sangat jomplang ketika kita melihat ketegaran warganya. Viral misalnya di media sosial seorang perempuan Amerika yang menangis berteriak-teriak di dalam mobil ketika bahan bakar mulai naik gitu kan. Dan juga banyak hal lah, artinya warga Amerika ini benar-benar nggak sanggup karena mereka selama ini hidup stabil gitu kan. Nah dari sini pun kita bisa melihat sementara warga Iran satu pun nggak ada itu yang menuntut pemerintah Iran untuk berhenti perang. Yang ada bahkan warga Iran mengatakan kalau tersisa satu orang dalam perang ini maka lanjutkan perang itu. Gitu loh. Maka dari itu bentar. Nggak ada apa takut gitu. Kan misalnya orang demo di Iran kan dibunuh. Ya kalau kita bicara orang oposisi, oposisi kita akan panjang lagi gitu kan. Kalau kita membahas masalah Koran-Koran Pahlavi itu bukan masuk kategori masyarakat yang mayoritas di sana kan. Bahkan kita tahu lah media-media barat juga kan memframing juga hal seperti itu, demonstrasi yang dikatakan ribuan dibunuh, kemudian di blow up di media-media dan itu nggak terbukti gitu kan.
Yang saya bahas di sini adalah mayoritas masyarakat Iran yang selama ini memang berada di belakang pemerintah dan IGRC, IRGC itu. Adapun masyarakat oposisi yang memang sejak awal itu berusaha untuk menggulingkan atau menggerogoti Iran dari dalam, itu lain soal. Tapi yang kita saksikan hari ini, masyarakat Iran semakin solid. Adapun terkait pergantian tadi dikatakan Galibaf itu ya, diganti sebagai juru runding. Saya malah menarik, tadi Bang Novel ketika mengatakan pergantian di Amerika lebih banyak. Jadi kita bisa katakan sebetulnya misi Amerika itu sukses. Ketika mereka berusaha untuk mengganti atau mengganti rezim, berhasil, tapi sayangnya rezim yang diganti malah di Amerika gitu. Bukannya ada di Iran. Gitu. Oke, Bang Tabrani, seperti apa Anda memastikan bahwa saya masih di Bang Tabrani ya, ingin membuat lebih tajam lagi terkait dengan tekanan internal di Amerika itu sendiri? Ya memang ya kita akan melihat perang ini sesuatu yang sedang terjadi. Trump itu bagi masyarakat Amerika sekarang ini seperti yang disuarakan oleh Farid Zakaria ya di CNN itu, dia sangat khawatir dengan sepak terjang Trump di dalam perang dengan Iran. Gitu. Kenapa? Karena begini, kalau Trump ini mungkin bisa meruntuhkan rezim Mullah katanya. Tapi dia akan digilas oleh sejarah. Gitu. Digilas sejarahnya begini, Amerika bisa mengalahkan Mullah, tapi dia kehilangan Iran. Gitu. Karena yang untung, kata Farid Zakaria, yang untung itu nanti Cina. Kan suatu yang tragis, kita yang berdarah-darah, mengeluarkan anggaran, mengirim tentara untuk mati, yang menang Cina. Gitu. Karena itu kata Farid Zakaria, lebih baik Iran menjadi musuh Amerika, daripada Iran itu kacau. Gitu. Kalau kacau, siapa yang bertanggung jawab? Di Irak kita sudah kalah. Tapi dikatakan oleh Bang Hussein, orang-orang di Iran semakin solid loh. Apakah di Amerika sendiri bisa seperti itu? Nah, Amerika itu kan negara demokrasi ya. Setiap perangnya saya kira nggak ada orang yang satu suara. Nggak ada. Semua itu menentang. Ada yang setuju, ada yang tidak. Perang Teluk juga begitu. Jika perang Teluk pertama, Bush itu kan di demo besar-besaran. Itu satu yang kita lihat. Oke, saya mau tanya juga Bang Novel terkait dengan apakah orang Amerika akan bisa sesolid dengan warga-warga Iran saat ini. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah di Interupsi.